14 Agustus pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu. Hari ini viral cacar monyet, monkeypox. Apakah ini ada hubungannya? Tahapan pemilu dilaksanakan dibuat sesuatu yang heboh di negeri ini, atau memang ini sebuah penyakitnya sebenarnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Biasanya kalau ada hajatan di negeri kita, maka ada pembanding dengan yang lain. Maksudnya seperti pengganggu begitu. Kadang-kadang itu digunakan sebagai pengalian isu. Hari ini kan, atau mulai tanggal 1 kemarin sampai 14 Agustus memang terjadi pendaftaran partai politik peserta pemilu. Tiba-tiba muncul yang namanya monkeypox. Ya, apakah kalian sempat berpikir ini hubungannya dengan proses pendaftaran itu, sehingga mungkin ada orang yang usil untuk mengganggu proses tahapan pemilu, atau ini memang sebuah penyakit yang menjadi ancaman bagi kita sebagaimana pandemi COVID kemarin? Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita perdalam dan kita analisa. Pertama, kita lihat di TV One News, penyakit cacar monyet monkeypox, penyebab, gejala, dan cara mencegahnya. Ini kalau di TV One News ini diceritakan bagaimana pertama ketika ada, maksudnya apa sih yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya seperti apa gejalanya dan bagaimana solusinya. Selanjutnya di kompas.com, cacar monyet banyak dialami pria gay. Dokter jelaskan kemungkinan penyebabnya. Nah, ini agak fokus, maksudnya disasar siapa yang berpotensi besar untuk terkena. Selanjutnya di Kompas juga, apakah orang yang pernah kena cacar air masih berisiko tertular cacar monyet? Nah, ini kan mungkin hubungannya, loh saya kan sudah pernah melaksanakan, kan dulu pernah disuntik, divaksin pada waktu bayi, atau yang lain, saya tidak divaksin tapi sudah pernah kena cacar, dan itu kan biasanya sekali, masa bisa terkena lagi? Ayo pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir, namun nanti kita hubungkan dengan yang lain, yaitu apakah orang yang terkena cacar air masih berisiko tertular cacar monyet. Cacar monyet itu bukan berarti ada monyetnya. Kita lihat aja, coba. Cacar monyet atau monkeypox dapat menginfeksi siapa saja dari berbagai kalangan usia. Namun ada beberapa kelompok yang dianggap lebih rentan tertular cacar monyet. Adapun kelompok yang paling berisiko terkena cacar monyet adalah orang yang tinggal dengan atau memiliki riwayat kontak erat, termasuk kontak seksual. Wah, ini dengan seseorang yang terinfeksi cacar monyet, serta orang yang memiliki kontak rutin dengan hewan yang dapat terinfeksi. Jadi orang yang terkena atau orang yang berhubungan dengan hewan, bukan berhubungan badan maksudnya, yang punya hewan yang kemudian terkena cacar monyet dan bisa menyambung. Dilansir dari Mayo Clinic, cacar air adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Penyakit cacar air menyebabkan ruam gatal dengan lepuh kecil berisi cairan. Cacar air sangat menular kepada orang yang belum pernah menderita penyakit ini. Sebagai langkah pencegahan, saat ini tersedia vaksin untuk melindungi anak-anak dari cacar air. Perlu diingat, cacar air disebabkan oleh virus varicella yang berbeda dengan virus penyebab
cacar monyet. Itu yang menjadi perhatian. Dengan demikian, sebagaimana dilansir dari Kementerian Kesehatan, paparan cacar air di masa lalu tidak memberikan perlindungan terhadap yang cacar monyet. Jadi intinya, kalau kalian pernah kena cacar biasa yang itu loh, bintik-bintik kemudian, tetapi memang kalau sudah terkenal nggak akan mungkin terjadi lagi, tapi itu tidak berpengaruh, berefek terhadap seseorang bahwa yang bersangkutan itu tidak akan kena cacar monyet karena penyebabnya berbeda. Ya namanya sama-sama cacar, tapi penyebab dan seperti apa cacar monyet itu berbeda. Sebetulnya seperti apa sih yang menjadi penyebab atau kemungkinan terjadi menjadi penyebabnya seperti apa? Kita baca juga di tempat lain. Jadi WHO mencatat cacar monyet banyak dialami oleh laki-laki yang berhubungan dengan seks dengan laki-laki, LSL atau gay. Pihaknya menyebut sejumlah kasus telah diidentifikasi terjadi pada komunitas gay dan biseksual. Oh, ini teman-teman gay perlu super hati-hati. Mungkin dalam bahasa yang lain, dalam bahasa agama mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Kendati demikian, WHO menekankan bahwa risiko cacar monyet atau monkeypox tidak terbatas pada LSL, karena siapapun yang memiliki kontak dekat dengan pasien tetap bisa tertular. Intinya harus hati-hati. Peneliti di Pusat Kedokteran, Riset Kedokteran Praklinis dan Klinis Badan atau BRIN, Dr. Zulfikar mengungkapkan kemungkinan ini terjadi. Ini menurut pandangan saya pada LSL, kenapa banyak ditemukan, maksudnya terjadi cacar monyet di para gay tersebut, karena mereka misalnya memang suka partai, dancing dan sebagaimana, di mana itu sangat berdekatan dengan kerumunan yang banyak. Ini sebagaimana yang disampaikan Dr. Zulfikar tadi. Oleh karena itu, penyakit cacar monyet yang disebabkan virus monkeypox itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Dia turut menegaskan penularan cacar monyet tidak selalu melalui hubungan seksual, meski ini adalah salah satu caranya menular pada orang lain. Sebab cara penularan yang utama adalah kulit dengan kulit. Pecinta masa depan negeri, itulah tentang monkeypox, cacar monyet. Kalau kalian pahami dari proses bacaan kita tadi, bukan berarti kalian yang tidak punya monyet kemudian aman, karena ini hubungannya bukan ada monyet kemudian punya virus kemudian tertular, bukan, tetapi ini adalah sebuah virus. Monkeypox atau cacar monyet itu adalah sebuah nama saja, dan gejalanya sebagaimana yang disampaikan tadi. Pecinta masa depan negeri, tadi pada waktu awal kita singgung, apakah ini ada hubungannya dengan tema hari ini, yaitu tema politik, yang ada proses pendaftaran. Karena pada 1 tahun sebelum kemarin itu kan ramai ya, bahwa Pak Jokowi 3 periode, atau Pak Jokowi dilanjutkan tambah 1 tahun karena ya ada pandemi COVID, sehingga perlu ada tambahan masa jabatan Pak Jokowi. Kalau tidak kan ya kepemimpinan Pak Jokowi kurang substansinya karena dikurangi pada masa COVID. Nah, sebetulnya ini tidak ada hubungannya. Jadi kalau ngomong monkeypox pada saat ini, ya ini muncul aja, dan kebetulan di negeri kita itu pada saat ini adalah proses pendaftaran pemilu. Namun mungkin ada yang bertanya, mungkinkah ini dibesar-besarkan? Jadi mungkin ini adalah hal yang kecil, sulit terjadi, apalagi kalau ngomong gay, itu di Indonesia relatif tidak bisa hidup. Kaum agamawan pasti menolaknya. Dan apakah ini memang dibesar-besarkan? Kalau menurut saya sih, ya
tidak hanya di negeri kita ya, mungkin kalian masih ingat pada waktu pandemi COVID kemarin ya. Pandemi COVID-19 itu sebagian orang mengatakan itu berawal dari Wuhan. Sebagian orang mengatakan itu adalah kreasi tentara militer dari Amerika kemudian ke Wuhan. Sebuah spekulasi yang muncul. Intinya dari berbagai cerita atau intinya kemudian kepada fakta bahwa COVID terjadi di mana-mana dan Indonesia adalah salah satunya. Awalnya maksudnya Menteri Kesehatan waktu itu, bagaimana memperkuat imun kita dengan berbagai minuman tradisional sehingga Indonesia yang merupakan daerah tropis relatif aman apalagi dengan minuman tradisional. Namun hal itu bertentangan dengan WHO, akhirnya ceritanya panjang, endingnya adalah Pak Menteri diberhentikan. Meskipun pada waktu awal Pak Presiden setuju. Lah, apa hubungannya dengan pada kesempatan ini? Awal waktu itu ketika COVID itu adalah sebuah alat untuk mengalihkan isu misalkan perekonomian, isu bla 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 bla, tapi ini faktanya kemarin itu memang COVID terjadi. Ada pun hal yang lain, misalkan harga itu mahal atau lain-lainnya, itu berbeda lagi. Pada kesempatan ini monkeypox itu terjadi di beberapa negara, salah satunya sudah mulai masuk di negeri kita, dan para game itu berpotensi untuk menjadi yang terkena pertama. Meskipun siapapun akan bisa terkena. Karena mengapa disampaikan oleh dokter tadi? Karena ia yang suka partai, suka berhubungan yang berbeda, itu yang menjadi ancaman dari monkeypox tersebut. Pecinta masa depan negeri, sehingga dihubungkan dengan tema pemilu 2024 yang hari ini adalah hari ketiga atau hari keempat pendaftaran partai politik peserta pemilu, maka ya silahkan jalan saja pendaftarannya. Sampai kemarin itu kan ada 10 partai politik yang sudah daftar, yang 7 sudah secara administrasi oke, yang 3 itu harus mengubah, khususnya hubungannya dengan data sipol. Maka tidak usah terpengaruh dengan isu cacar monyet, monkeypox ini. Karena ya kadang-kadang ini dimainkan supaya mereka mudah untuk lolos misalkan. Atau sebaliknya, ketika ada ketidakadilan, maksudnya misalkan ada yang berbuat usil, akhirnya mereka tidak lolos. Biarkan tetap berjalan saja, tidak usah terpengaruh oleh apapun. Sehingga silakan teman-teman partai politik melengkapi apa yang menjadi persyaratan di sipol. Teman-teman penyelenggara tetap mengawal proses pendaftaran. Teman-teman Bawaslu, ini pengawasan 24 jam non-stop supaya proses pendaftaran itu berlaku adil semuanya. Pecinta masa depan negeri, negara kita menunggu pemimpin, baik presiden, wakil presiden, ataupun para legislatif nanti, bahkan gubernur dan bupati wali kota, produk pemilu 2024. Ini momentum untuk menampilkan para pemimpin negeri dari pusat sampai daerah terbaik dengan sinergis. Pemilu sebelumnya itu kadang-kadang instruksi dari presiden tidak didengarkan oleh bupati karena berbeda partai. Begitu juga gubernur karena berbeda haluan. Nah, pada 2024 ini seharusnya itu satu garis komando, sehingga dalam pengelolaan negeri ini lebih mudah. Sehingga silakan teman-teman partai politik menyiapkan secara serius. Kalau memang berhasil, Anda luar biasa. Kalau tidak berhasil, maka kalian kurang semangat, kurang serius untuk menyiapkannya. Begitu juga teman-teman penyelenggara pemilu.
Jadi ya diberi fasilitas semaksimal mungkin saja. Mereka yang gagal itu adalah orang yang diberi kesempatan untuk memperbaiki lagi, tidak ada perbaikan, maka ya tidak ada lain kecuali ya gagal. Dan teman-teman Bawaslu mengawalnya. Pecinta masa depan negeri. Jadi kepemimpinan negeri ini, produk 2024 ini adalah produk yang sinergis dari pusat sampai daerah. Semoga saja ini tidak menjadi produk seperti 2004 dahulu. Kan kalau 2004 ngomongnya pemilu kita berbeda karena pada waktu itu pemilu pertama langsung. Kemudian 2009 pemilu kita berbeda. 2014 pemilu kita berbeda karena harus 50%. Kemudian masa harus seperti itu terus? Ini intinya adalah pemerintah pusat sampai pemerintah daerah harus sinergis, koalisi partai politik. Jadi tetap jalan terus menyiapkan pemilu 2024 terbaik. Monkeypox tidak ada hubungannya dengan persiapan pemilu 2024 dan bukan pengalihan isu. Ini fakta. Namun kalau ada yang memoles-moles dan mengolah-olah, itu yang harus diantisipasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.